Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Rizky Ramadan, SPD MPD, yang mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal kegiatan mahasiswa saya yang berjudul Pengaruh UMKM terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ismail Muhammad Fauzi, NIM B201900283. Mata kuliah Bahasa Indonesia kelas Q, Prodi S1 Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil karya saya tentang pengaruh UMKM terhadap peningkatan pendapatan daerah. Latar belakang, permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang belum dapat terselesaikan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat tidak memiliki pekerjaan, terutama yang terjadi pada krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Dampak yang disebabkan dari krisis ekonomi ini adalah banyak perusahaan besar yang bangkrut, yang mengakibatkan semakin besarnya angka pengangguran dan mengakibatkan kemiskinan. Namun pada krisis ekonomi tersebut, sebagian usaha mampu bertahan dan bahkan menjadi penopang perekonomian saat itu. Usaha tersebut adalah usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha mikro kecil dan menengah ini memiliki peran penting dalam membantu perkembangan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan UMKM dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memajukan daerahnya. Dikarenakan UMKM ini masih memiliki ciri-ciri yaitu merupakan usaha milik keluarga, masih menggunakan teknologi tenaga manusia, dan masih memiliki jiwa persaudaraan, ini merupakan bukti bahwa UMKM dapat menjadi peluang usaha dan peluang pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Manfaat. Manfaat dengan adanya proposal kegiatan mahasiswa ini diharapkan yang pertama menambah wawasan mahasiswa dalam bidang keilmuan. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk lebih aktif dalam melakukan hal yang bermanfaat. Yang ketiga, menambah pengalaman mahasiswa yang telah terjun langsung di lingkungan masyarakat. Yang keempat, membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya agar menjadi lebih baik. Yang kelima atau yang terakhir, menciptakan UMKM yang lebih baik agar dapat menambah kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Materi yang kedua yaitu landasan teori, pengertian dan kriteria UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menurut Bank Indonesia menjelaskan pengertian UMKM tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro. Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua, usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Yang ketiga, usaha menengah. Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang keempat, dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Landasan teori, asas, dan tujuan UMKM menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM berasaskan yang pertama kekeluargaan, yang kedua demokrasi ekonomi, yang ketiga kebersamaan, yang keempat efisiensi berkeadilan, dan yang kelima berkelanjutan. Yang keenam berwawasan lingkungan, yang ketujuh kemandirian, yang ke-8 keseimbangan kemajuan, dan yang terakhir yang ke-9 itu kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan tujuan UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka
membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kelebihan dan kekurangan UMKM. Sektor UMKM memiliki peran sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2009, jumlah populasi UMKM telah mencapai 48,9 juta unit usaha. Sementara itu, jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang menurut BPS pada tahun 2009. Di balik kontribusi UMKM yang cukup baik terhadap perekonomian nasional, ternyata sektor ini masih memiliki banyak permasalahan yang sangat mendasar. UMKM memiliki kekurangan dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia atau SDM yang masih terbatas, dan lemahnya akses ke lembaga keuangan khususnya perbankan, menurut Ading Ningsih tahun 2001. Pengertian pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan asli daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Halim, pendapatan asli daerah atau PAD adalah semua penerimaan yang diperoleh dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim dan Nasir, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari yang pertama pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten atau kota menurut Kajatmiko antara lain pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Yang kedua, retribusi daerah. Retribusi daerah diartikan sebagai pungutan terhadap seseorang kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Yang ketiga, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah, baik seluruhnya ataupun sebagian, dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisiensi dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup yang pertama bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. Yang kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN. Yang ketiga, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 4. Lain-lain pendapatan asli daerah sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D meliputi yang pertama, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Yang kedua, jasa giro. Pendapatan yang ketiga pendapatan bunga, yang keempat keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan yang terakhir komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Upaya untuk mengembangkan UMKM ini yang pertama yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jika ini tugas pemerintah, yang hendaknya dilakukannya adalah mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha, serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha dan keringanan pajak. Yang kedua, bantuan permodalan. Jika ini tugas pemerintah, yang hendaknya diupayakan adalah memperluas skema kredit alias disediakannya pinjaman khusus, yakni yang syarat-syaratnya tidak memberatkan. Kredit khusus ini disediakan sektor jasa keuangan formal maupun non-formal, dan bukan hanya lembaga keuangan mikro perbankan seperti Bank Perkreditan Rakyat dan BMT, serta lembaga keuangan non-perbankan seperti leasing dan model ventura, termasuk di dalamnya penjamin kreditnya. Upaya yang ketiga yaitu perlindungan usaha. Jenis-jenis usaha tertentu, terutama yang tradisional dan dilakukan oleh golongan ekonomi lemah, haruslah mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik melalui undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Upaya yang terakhir yaitu pengembangan kemitraan. Perlu dikembangkan kemitraan antar UKM dan antara UKM dan pengusaha besar di dalam maupun di luar negeri untuk menghindarkan monopoli. Yang kelima, pelatihan. Pemerintah perlu meningkatkan kegiatan pelatihan bagi pelaku UKM, terutama yang menyangkut kewirausahaan, manajemen, administrasi,
dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usahanya dan membentuk lembaga khusus. Yang dimaksud adalah lembaga yang mengkoordinasikan semua kegiatan pengembangan UKM. Lembaga ini sekaligus juga berfungsi mencari solusi untuk mengatasi permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi UKM. Upaya yang keenam yaitu memantapkan asosiasi. Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat. Maksudnya, untuk meningkatkan perannya sebagai pengembang jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan UKM anggotanya. Upaya yang ketujuh, pengembangan promosi. Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dan usaha besar, diperlukan media khusus untuk mempromosikan produk-produk dari UKM tersebut. Upaya yang ke-8, mengembangkan kerjasama yang setara. Maksudnya adalah kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dan dunia usaha UKM tersebut untuk menginventarisasi berbagai isu mutakhir terkait perkembangan usaha. Upaya ke-9, mengembangkan sarana dan prasarana. Perlunya disediakan lokasi usaha bagi UKM di tempat-tempat strategis. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan metode ini karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Tahapan penelitian. Peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data peningkatan pendapatan daerah melalui UMKM. Peneliti menyimpulkan seberapa besar pengaruh UMKM untuk meningkatkan pendapatan daerah. Prosedur penelitian, prosedur yang kami gunakan yaitu datang langsung ke sampel objek yang dituju dan mengumpulkan data-data yang dapat digunakan. Dalam penelitian teknik-teknik yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan secara langsung. Pengamatan secara langsung adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung dan mencatat data-data yang diperlukan untuk penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data. Keterangan atau pendapat tentang hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Iluaran dan indikator pencapaian. Luaran yang kami harapkan dari dilaksanakan penelitian ini adalah publikasi hasil penelitian berupa karya ilmiah dan hak cipta, meningkatkan kualitas UMKM agar dapat lebih meningkatkan pendapatan daerah serta mengentaskan kemiskinan di daerah terkait. Kelima, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu pengamatan langsung sampel dari objek penelitian di daerah Wonogiri dan melakukan wawancara dengan pemerintah daerah Wonogiri dan pemilik UMKM di Kabupaten Wonogiri. Yang keenam, analisis data, melakukan analisis dari data yang diperoleh. Setelah pengamatan dan wawancara untuk mengetahui seberapa pengaruh UMKM untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan objek lain. Jika setelah dianalisis, peningkatan pendapatan daerah melalui UMKM kurang berpengaruh, maka perlu dicari penyebab UMKM tidak berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yang ketujuh, cara penafsiran. Kegiatan yang harus dilakukan setelah melakukan analisis data adalah menafsirkan hasil analisis tersebut. Penafsiran hasil analisis bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilakukan. Setelah melakukan penafsiran, diperoleh kesimpulan pokok. Dalam melakukan penafsiran, perlu diperiksa kembali langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam penelitian. Langkah ini berguna untuk mengetahui kebenaran hasil penafsiran. Apabila semua langkah penelitian telah dilakukan dengan tepat, kebenaran hasil penafsiran dapat dijamin dan hasil penelitian dapat digunakan untuk keperluan pemecahan masalah yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Yang ke-8, kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM dinilai berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengentaskan kemiskinan. Apabila terdapat tidak berpengaruhnya, maka yang salah tata pelaksanaan UMKM yang dijalani. Biaya kegiatan. Untuk terselenggaranya proposal kegiatan mahasiswa ini perlu adanya biaya. Berikut rincian biaya kegiatan untuk jalannya proposal kegiatan mahasiswa.
yaitu perlengkapan yang diperlukan, biaya kurang lebih 5 juta, bahan habis pakai, biaya 450.000, untuk perjalanan 60.000, untuk lain-lain ya 1.500.000, untuk jumlahnya kurang lebih 7.010.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.